Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi rumah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Hari ini untuk sains kelas 1, Ustazah akan mengulang lagi materi tentang pertumbuhan atau ciri-ciri makhluk hidup. Kan minggu lalu kan kita belajar tentang ciri-ciri pertumbuhan. Nah, sekarang saya mau mereview lagi, mau mengulang lagi materi sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, yang paling penting itu adalah yang namanya makhluk hidup itu bernapas. Makhluk hidup itu ada apa saja kan? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup itu bernapas. Kalau manusia dan hewan bernapas menghirup oksigen, bernapas ya, menarik nafas, lalu menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas gitu ya. Kalau manusia dan hewan menghembuskan karbon dioksida, menarik napasnya oksigen, lalu dihembuskannya keluar jadi gas karbon dioksida. Kalau misalnya tumbuhan terbalik, tumbuhan itu justru memerlukan karbon dioksida lalu mengeluarkannya menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Kalau gitu siang, ya. Ya, yang pertama sudah. Terus jadi kalau misalnya bernapas ini ciri yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar, jadi kalau ada makhluk yang sudah berhenti bernapas, itu berarti dia sudah bisa jadi sudah mati gitu. Makanya kalau misalnya manusia, ini ada fakta unik ya. Manusia itu, coba kalau misalnya kalian tahan nafas bisa tahan berapa lama? Paling lama sekitar 1 menit, 2 menit sudah hebat. Ada yang mungkin sampai 5 menit, waduh nggak tahu juga ya. Tapi kalau misalnya yang normal aja, kalian hitung sampai misalnya gini. Kemarin kita belajar matematika ya, ada yang namanya 1/60 detik. Kita hitung, tahan nafas, terus tahan 1, 2, 3. Nah itu bisa sampai berapa hitungan? Gitu. Kalau sudah sampai 60 itu berarti sudah 1 menit. Nanti diulang lagi hitungnya gitu. Tapi pasti nggak akan tahan lama gitu. Makanya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bernapas, karena oksigen itu yang paling penting untuk manusia terutama ya. Yang kedua, memerlukan makanan dan air. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air untuk tetap bertahan hidup. Kalau misalnya manusia, coba kalau misalnya kita sebentar lagi mau puasa ya, ada yang sudah pernah coba puasa sampai maghrib? Nah, gimana rasanya? Lapar nggak? Lapar itu. Nah, nanti itu berhubungan sama ciri ke-6 ya, peka terhadap rangsangan. Jadi manusia kalau merasa lapar, rasa lapar itu namanya rangsangan, atau haus itu namanya rangsangan. Itu dia akan melakukan sesuatu untuk memuaskan atau untuk menyelesaikan rangsangan itu. Misalnya kalau kita lapar, kita cari makanan, kita makan. Kalau kita haus, kita minum gitu ya. Lalu makanya kemarin kalau kita sebagai muslim juga butuh makanan yang bukan cuma asal makan, tapi yang halal dan yang thayyib juga gitu, agar kita bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik gitu ya. Yang ketiga, bergerak juga banyak macamnya. Kalau manusia bergeraknya bisa, ada nggak yang diem aja bener-bener nggak apa-ngapain? Kalau kayak Nara gitu nggak bisa dia. Nara itu pasti dia bergerak terus, manusia pasti bergerak terus. Manusia bergeraknya bisa banyak ya, tangannya digerakkan, matanya berkedip-kedip, itu kan juga bergerak namanya. Terus kita berjalan, berlari, melompat. Hewan juga sama ya, hewan ada yang seperti ayam misalnya, ayam bisa berjalan, bisa berlari juga, dia bahkan bisa terbang sebentar gitu kalau ayam. Ada juga yang burung terbang, terus ikan berenang, itu semua bergerak ya. Atau ular melata, sama, itu juga bergerak. Lalu kalau misalnya kalian pernah lihat ada hewan yang mati, misalnya cacing, atau misalnya mungkin lihat nyamuk mati, itu pasti dia diam saja kan, tidak bergerak. Itu ciri-ciri makhluk hidup salah satunya juga adalah bergerak. Jadi ini sudah juga ya. Terus yang keempat, ini yang kita bicarakan kemarin ya, tumbuh. Jadi pertumbuhan makhluk hidup pun berbeda-beda tergantung jenis makhluk hidupnya apa. Kalau manusia, pertama dilahirkan oleh ibu, pertama kan jadi manusia itu bayi dikandung dulu jadi janin dalam perut ya. Setelah itu dilahirkan oleh ibu, lalu setelah lahir disebutnya bayi ya. Dari bayi lalu tumbuh lagi menjadi anak-anak, lalu tumbuh lagi menjadi remaja, lalu menjadi
dewasa. Setelah dewasa nanti sudah tidak tumbuh lagi, tapi tubuhnya akan menua jadi tua. Lalu akhirnya ya bisa mati juga nanti lama-lama, tergantung Allah menentukan kita umurnya sampai berapa lama ya. Terus yang kelima, berkembang biak ini maksudnya apa? Menghasilkan keturunan, punya anak gitu. Jadi manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kalau misalnya hewan ada yang bertelur, misalnya seperti ayam, burung, ikan itu bertelur ya. Ada juga yang melahirkan, misalnya biasanya hewan-hewan kaki 4 ya, seperti kucing, anjing, kuda. Terus ada juga yang bertelur dan melahirkan, misalnya ada beberapa jenis ular dia pertama dia bertelur dulu, tapi telurnya itu tuh cangkangnya lembut gitu loh. Nanti dia lama-lama langsung keluar, nggak lama setelah dilahirkan dalam bentuk telur, ularnya itu langsung keluar. Jadi seperti ular, bentuk ular, anak ular yang biasa gitu berkembang biaknya. Nah kalau misalnya tumbuhan lebih banyak lagi macamnya, karena tumbuhan itu kan paling banyak jenisnya di bumi ya. Jadi ada yang ada yang berkembang biaknya dengan ubi lapis, misalnya seperti bawang-bawangan ya, bawang merah. Terus ada juga yang menggunakan biji, misalnya buah-buah yang ada bijinya itu berkembang biak dengan biji ya, mangga, terus anggur, terus apa lagi, apel, alpukat. Jadi semua buah yang ada bijinya itu berarti dia berkembang biak dengan biji. Terus ada juga yang nanti kalau misalnya ada yang bisa berkebun, mungkin orang tuanya atau siapa bisa juga mencangkok namanya. Nanti kalau sudah agak besar nanti bisa jelaskan lagi ya. Terus habis itu yang keenam, terhadap rangsangan. Ini yang tadi saya sempat jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya gini, misalnya kita merasa lapar. Nah rasa lapar, rasa haus, terus misalnya ada juga rasa takut. Misalnya kita di jalan nih, lagi di jalan sendiri, terus tiba-tiba ada lihat ada anjing misalnya di ujung jalan. Di ujung jalan terus kita lama-lama takut dikejar itu, atau misalnya ternyata anjingnya beneran mengejar kita karena kita takut digigit, jadi kita lari. Nah itu seperti itu ya maksudnya ya, apakah terhadap rangsangan. Jadi kalian akan melakukan sesuatu karena ada suatu rangsangan begitu. Nah untuk hari ini materi videonya sampai sini dulu. Insya Allah minggu depan bisa dilanjutkan lagi. Jangan lupa tetap semangat belajar dan belajar di rumah ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.